صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan dengan sesi berdiskusi. Setelah itu kita berikan sebuah bimbingan singkat untuk menghafal Quran dengan cepat. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingan dan pengarahannya mengenai menghafal Quran. 3 pertanyaan. Ustaz pernah tausiah mengenai mendidik anak usia dini ketika umur 0 sampai 1 bulan diperdengarkan merotal 1 juz per bulan hingga mencapai 30 juz. Usia anak 2,5 tahun, sedangkan anak usia 2 tahun terkadang sudah ada yang bisa bicara. Dari urutan mana menghafal Qur'annya, perdengarkan merotalnya? Kemudian ketika sudah belajar bisa bicara, apakah sambil menghafal huruf hijaiyah? Dan bagaimana cara ziyadahnya, apakah malam atau siang? Kemudian apa hukumnya menjual barang dengan harga 2 kali lipat dari harga modal? Baik, fokus sebentar. Teman-teman sekalian, menghafal Quran itu diberikan oleh Allah janji kemudahan. Janjinya ada di Quran surah ke-54, disebutkan 4 kali. Dengan redaksi yang serupa sebagai penegasan, bukan pengulangan. Karena tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Ingat, tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Yang ada penegasan atau disebut dengan taukid, taksisa di makna jadid. Bunyi ayatnya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Sekarang saya tanya sebentar. Kalau Allah menyampaikan satu informasi, benar atau tidak? Yakin atau tidak? Jadi kalau sekali diinformasikan pun kita tidak boleh ragu. Karena itu pembuka Al-Quran di Al-Baqarah ayat kedua dibuka dengan jangan ragu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Quran jangan diragukan. Apalagi di sini Allah menegaskan 4 kali. Kata Allah, saya jamin jangan pernah ragu. Perhatikan cara menerjemahkannya. Di sini pakai lam, pakai qad. Ini pengantar pada sesi yang ketiga nanti. Lam itu disebut harfut taukid selain inna. Kemudian qad disebut harfut tahqiq. Taukid menguatkan, tahqiq memastikan, meyakinkan. Biasanya kalau pakai lam, qad gak muncul. Kalau pakai qad, lam tidak ikut. Contoh, sekarang mungkin sudah masuk atau mau asar. Ada surah Al-Asr, surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Lamnya muncul, qad hilang. Qad muncul, lam tak ada. Quran surah ke-20 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Qadnya muncul, lam tak ikut. Jadi kalau ada orang ragu, cukup pakai lam. Orang tak yakin, pakai qad. Tapi kalau ada orang ragu dan pesimis dia, maka 2 huruf itu sering dimunculkan bersamaan. Lam dengan qad. Kenapa ayat ini dibuka dengan lam dan qad? Walaqad ingin memastikan bahwa kalau ada orang ingin menghafal Quran, jangan pernah ragu apalagi pesimis. Harus yakin, kata Allah, saya akan mudahkan semudah-mudahnya. Saking mudahnya, maaf, jangankan orang dewasa, anak kecil hafal Quran. Di Indonesia sekarang, saya sudah bertemu kemarin, ada anak kecil lumpuh otak. Kalau ditanya, jawabannya telat. Jadi kalau nanti teman-teman undang, sesekali undanglah penghafal Quran ke sini. Yang kecil-kecil, yang lumpuh otak. Itu kalau Anda tanya siapa namanya, jawab 1, 2 detik, 3 detik baru jawab. Tapi kalau Anda tanya dengan Al-Quran, coba teruskan ayat ini. Wadhkurullaha, cepat seketika. Fi ayyamin ma'dudat. Bahkan ada yang hafal ayatnya. Al-Baqarah 203. Ada yang tahu posisinya, paling kiri sebelah atas. Ada. Ada orang tua 82 tahun hafal Quran. Dan saking mudahnya, dulu orang menghafal Quran 2 tahun. Saya buka karantina di Bekasi, di Indonesia. Itu ada hafal Quran, kami buka program 30 hari. Ada yang hafal 15 hari, hafal 18 hari, hafal 22 hari. 30 juz. Bukan juz 30. Ya. Saking mudahnya. Diteliti oleh para pakar, ternyata
ada kemudahan untuk menghafal dimulai dari fase bahkan saat lahir. Bagaimana fasenya? Begitu anak itu dilahirkan dalam hitungan lahir 0 bulan, maka mulai perdengarkan tahap pertama Al-Quran. Karena bayi ketika terlahir, itu organ yang berfungsi pertama kali pendengarannya, bukan matanya. Maka Anda cari speaker aktif, perdengarkan pada dia 1 bulan 1 juz. Putar secara berurutan dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai dengan An-Nas. Setiap 1 bulan 1 juz itu saja. Misal, anak saya lahir di bulan Januari. Begitu lahir, bukakan kemudian juz pertama, perdengarkan. 24 jam itu saja berputar. Karena bayi itu, apa yang didengar, itu nanti yang dia ucapkan. Makanya bayi nggak pernah belajar sekolahan. Ini mama, ini papa, ini makan, ini begini. Begitu dia bisa bicara karena melihat Anda mengatakan papa, papa. Mama, apa yang didengar, itu yang dia ucapkan. Kalau dia lihat tobot, tobot yang diucapkan. Robokarpoli, Embers, Tayo, ini. Semakin banyak dia dengar, semakin itu yang diucapkan. Maka 1 bulan 1 juz, 2 bulan 2 juz, 30 bulan ketika selesai juz 30 bulan maka usia bayi itu sudah 30 bulan, 2 tahun setengah. Saat 2 tahun setengah dia sudah tertanam 30 juz di benaknya Al-Quran. Masuk ke memorinya. Kalau sudah seperti itu, maka paling lama dia hanya butuh waktu 6 bulan untuk menyempurnakan hafalan Qur'annya yang sudah masuk ke dalam jiwanya. Di anak itu 3 tahun akan hafal Qur'an langsung bahkan dengan kalimat dari awal sampai akhirnya. Tinggal diurutkan. Nah sekarang kalau kasusnya 2 tahun sudah bisa bicara, apakah tetap berlanjut? Tetap. Cuma tambahkan dengan ajaran-ajaran untuk huruf hijaiyahnya, pengucapan hurufnya, sehingga nanti sambil dia mendengarkan, sambil mengikuti, bacaan-bacaannya sudah sempurna. Begitu diajarkan 6 bulan, maka ajarkan dengan tajwid, 3 tahun sudah hafal Quran, 30 juz sempurna dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Insya Allah. Ini teori yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, sudah terjawab. Ustadz, kapan waktunya ziyadah? Ziyadah itu tambahan, dengan murajaah. Konsepnya begini sebetulnya teman-teman. Saya kasih sebentar lah ya, metode gabungkan dengan bagian terakhir, nanti cara cepatnya di akhir. Saya berikan metode santuy menghafal Quran. Paling santai lah. Contoh begini, kalau Anda ingin santai tanpa sadar, dalam setahun Anda hafal Quran. Tanpa sadar ya. Baik, Anda usahakan misalnya dalam sehari, cobalah menghafal 1 halaman saja. 1 halaman itu, kalau saya ilustrasikan, karena saya tidak bisa menulis, ilustrasikan aja ya. 1 halaman itu ada 15 baris di mushaf standar. Berapa baris? Kecuali Al-Fatihah dengan Al-Baqarah halaman pertama. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah halaman pertama 5 ayat. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Baik, bismillah. Baik. Enggak, saya cuma ngetes saja. Allah khair. Maaf, kelihatan ini belakang? Saya belum tulis udah kelihatan, luar biasa. Imannya luar biasa kuat. Saya baru buka udah kenal Umar bin Khattab sebelah sini. Iya. Belum saya tulis udah kelihatan, ya. Luar biasa. Ntar belum saya jawab udah paham. Dan ini di mushaf itu, mushaf standar. Ini setidaknya ada 15 baris. Kecuali Al-Fatihah 7 ayat dengan Al-Baqarah halaman pertama, ayat 1 sampai 5. Selebihnya nanti ada 6 sampai dengan ke sini 16, 17 sampai dengan ke 24, 25 sampai dengan ke 29. Itu semua dari atas sampai ke bawah kalau dihitung 15 baris. 2, 3, 4 seterusnya 15 baris. Kalau Anda ingin santai menghafalnya, maka bagi ke waktu sholat. Sholat sehari berapa waktu? Awas. Berapa waktu? Berapa rakaat? 9, 17. 5 waktu, 17 rakaat. Kalau dalam keadaan terdesak bisa dijamak atau bisa dikosor. Jamak menggabungkan 2 sholat yang berdekatan. Jamaknya kamil bisa sempurna. Zuhur dengan asar berdekatan jamak. Kalau asar tarik ke zuhur dimajukan dalam bahasa Arab takdim, disebut jamak takdim. Zuhur tarik ke akhir disebut takhir, jamak takhir.
Karena asar sudah dengan zuhur, maka maghrib dekatnya ke isya. Maghrib dijadikan dengan isya. Isya tarik ke maghrib takdim, maghrib akhirkan ke isya, jadi takhir. Subuh gak dekat kemana-mana. Ke isya jauh, ke zuhur pun jauh. Makanya subuh gak bisa dijamak. Saya mau jamak subuh dengan tahajud, tetap gak bisa. Ya, di situ saja. Silakan jamak di situ. Baik, poinnya nyambung ke sini. Nah, sekarang bagi waktu salatnya 5, 15 bagi 5 berapa? 3. Maka setiap waktu salat subuh, zuhur, asar, maghrib ke isya, bagi ke dalam 5 bagian, 15 bagi 5 jadi 3. Di subuh hafalkan 3 baris. 3 baris terlampau panjang Ustadz, bagi 2. Sebelum subuh, setelah subuh. Sebelum subuh Anda hafalkan 2, setelah subuh tambah 1. Ya, ini insya Allah nggak susah. Kalau Anda niatkan dengan benar, paling-paling butuh 5 menit. 5 menit sebelum, 5 menit setelah. Kalau sudah Anda bacakan ini, Anda hafalkan, jangan tinggalkan. Praktekkan dalam sholat sunnah. Begitu sholat duha, yang dibaca 3 ini saja. Nanti menjelang ke zuhur, hafalkan lagi 3. Bagi 2, 3 sebelum, 2 sebelum, 1 setelah. Sampai selesai ke isya, Anda telah menghafalkan 15 baris. Selesai. Kalau menghafalnya begini, insya Allah akan kuat. Karena sebelum Anda masuk kepada waktu berikutnya, Anda praktekkan dalam sholat. Anda hafalkan masuk zuhur, begitu masuk zuhur kan ada salat sunnah sebelum zuhur. Pakai yang ini yang sebelumnya, 3 ditambahkan 2, 5. Setelah zuhur tambah 1, dapat 6. Sampai ke 15, sebelum tidur, bacakan dulu ulang 15 baris ini. 1 halaman. Tahajud bangun di malam hari. Apa yang dihafalkan ini, praktekkan dalam tahajud. Dalilnya Quran surah ke-73 ayat ke-20. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apa yang telah Anda hafalkan, yang ringan yang telah Anda hafalkan, praktekkan dalam tahajud. Baca. Rasakan kenikmatannya. Jadi waktu ziyadah Anda pakai dalam salat fardu, tambahan, murajaahnya, penguatannya, pakai dalam salat tahajud malam harinya. Demikian seterusnya. Hari kedua, 15 baris berikutnya. Hari ketiga, demikian seterusnya. Kalau pola ini Anda praktekkan dengan baik, setiap pindah hari, ulangi dulu yang ini, hafalkan yang baru. Itu insya Allah dalam setahun Anda sudah dapatkan 18 juz. Setahun 8 bulan 30 juz. Kalau sudah bagian akhirnya itu mudah, biasanya 15 juz pertama sudah mudah, maka selalu ada percepatan. Ada kalau sudah hafal 10 juz, 15 juz, caranya sudah masuk, maka Anda hanya butuh hitungan bulan saja. Kalau tidak 1 bulan, 2 bulan. Maka saya katakan, kalau 10 bulan Anda sudah hafal 15 juz, maka tinggal 2 bulan untuk menyempurnakan sisanya. Insya Allah setahun Anda bisa hafal 30 juz. Tidak cukup dengan amin, mulai. Ada ibu-ibu datang ke tempat kami pengen belajar. Usia ibunya 40 tahun. Dia fobia dengan pesawat. Jadi kalau naik pesawat takut. Akhirnya dia kemudian pakai darat. Ya, dia mau ngambil di Lampung dari Jambi. Karena ke Bekasi terlampau jauh. Ke Lampung partnernya nggak ada. Berangkat ke Bekasi. Alhamdulillah hafal dia dalam waktu kurang lebih 68 hari. Ya, hafal Quran 2 bulan lebih sedikit, 30 juz. Modalnya 0. Jadi kalau kita ada keinginan, ada kekuatan, insya Allah cepat untuk kita lakukan. Ya, nanti kita praktekkan percepatannya di akhir. Kemudian tadi bagian terakhirnya, apa hukumnya menjual barang dengan harga 2 kali lipat dari harga modal? Ya silahkan. Namanya cari untung. Hampir tidak ada orang jualan sesuai dengan modal. Itu tukar namanya. Ya. Kalau orang jualan pasti cari untung. Kalau untuk hanya cari modal itu mustahil. Apa yang Anda dapatkan dari situ? Yang tidak boleh itu kemudian menakar harga dengan cara yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan standar pasar. Ini misalnya berapa won ini? 1000-an. Ya, berapa? 700, 600. Ya, terjadi perbedaan pendapat tentang harga botol minuman di Korea. Anda botol minumannya udah beda pendapat nih. Bagaimana kemudian ibadah? Kita ambil standar lah 700 misalnya. Ya, misal standarnya 700 won. Tiba-tiba ada yang jual 10.000 won. Ya, nah ini yang tidak standar. Jadi kalau Anda ingin jual dengan harga yang standar di pasaran, dengan kualitas yang baik, dengan standar harga yang utuh, maka itu tidak dilarang, silahkan cari modal. Makanya dalam Islam tidak boleh kemudian dalam standar pasar Anda masuk ke sebuah pasar. Anda mau jualan di situ, harga pasar sudah ada misalnya, maaf harganya 800 won ini. Walaupun modal Anda misalnya 400, Anda jangan sampai turunkan banting harga sampai 450. Kenapa? Karena Anda akan merusak harga standar yang ada di situ.
Silahkan jual dengan harga standar di situ, 800, 800. Dan jangan tinggikan pula harga itu sehingga menyulitkan keadaan orang untuk membeli itu. Biasanya kenaikan harga tingkat tinggi ini sering terjadi saat musibah. Ya, pisang cuma 500, tiba-tiba 10.000. Ya, itu yang dilarang dalam Islam, nggak boleh. Ya, jadi silahkan, kalaupun mau menjual dengan 2 kali lipat tidak dilarang. Yang penting menjadi harga standar yang disepakati antara din minkum. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang bedanya haram makan daging babi dengan minuman keras, miras. Bedanya satu babi, kedua miras. Nah, udah selesai. Karena kebanyakan teman di sini sebagian memilih tidak makan babi tapi masih minum miras. Baik. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah haram, ya haram, nggak ada bedanya. Cuman objeknya dibedakan karena memang ragamnya itu yang muncul di masyarakat. Gini, saya ingin ajarkan dulu prinsip dalam Islam. Prinsip Islam itu ketika diturunkan Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi, prinsipnya maslahat. Bagaimana membawa kehidupan bermaslahat dan kebaikan dalam hidup bermasyarakat. Karena prinsipnya maslahat, segala yang mengandung kebaikan, maka Islam kemudian menerapkan 2 sistem hukum. Apa 2 sistem ini, 2 dimensi ini? Yang pertama bentuknya perintah, if'al, al-amru. Kedua bentuknya larangan, la taf'al. Cuman 2 ini saja. Kerjakan, tinggalkan. If'al, la taf'al. Do it, leave it. Makanya Anda temukan dalam Quran cuman 2. Kalau nggak diperintahkan, tinggalkan. Diperintahkan sholat, perintahkan zakat, perintahkan haji, perintahkan umrah, perintahkan puasa. Apa unsur perintah ini? Hikmahnya, goalnya, targetnya ada maslahat. Karena itu ketika kita diminta sholat, puncak target sholat itu perbuatan baik, maslahat. Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau orang sholatnya benar, kata Allah, akan terbebas dari 2 sumber keburukan. Di buruk itu cuma 2. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok, itu fahsya. Makanya kalau orang benar-benar sholatnya bagus, fahsyanya hilang. Gak ada orang senang pornografi, porno aksi, gak mungkin, mustahil. Maka dia akan tinggalkan, karena akan berubah jadi baik. LGBT dia jauhi. Malah dia ajak kemudian teman-teman untuk berubah. Ya, karena itu orang yang LGBT dalam fikih Islam, yang laki-laki misalnya, ya, itu nggak bisa jadi imam kalau dia belum sembuh sepenuhnya. Khawatirnya nanti berdampak kepada suasana sholatnya. Baru takbir sudah bubar, ya. Allah, bubar. Di sana, ya. Balik ke sini. Mungkar perbuatan yang diingkari oleh hati, bentuknya syahwat, sumbernya syahwat perut dan akal. Maaf, mencuri, membunuh, ya, berselisih, mencela, dan seterusnya yang diingkari oleh akal, bohong, itu mungkar namanya. Di orang sholat mustahil mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Goal tujuan dari ibadah itu sifatnya maslahat. Umrah juga begitu, haji begitu, puasa begitu. Kata Nabi, kalau orang benar puasanya, maka puasa akan menahan dia dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya kalau orang sedang puasa, dia akan mencegah dirinya dari perbuatan buruk. Maaf ya, orang rajin marah semarah-marahnya, kalau sedang puasa libur marahnya. Gak percaya silahkan. Ada orang pemarah, kan? Maghrib jam 6. Jam 6 kurang 1/4 dia diprovokasi oleh orang. Dasar kamu begini. Dia bisa nahan marah. Temannya bingung, kok kamu gak marah? Nanti habis maghrib. Habis maghrib hilang. Jadi ketika diperintahkan untuk berbuat ibadah, goalnya adalah maslahat. Ketika dilarang pun, ilatnya sebabnya ada keburukan di situ yang berdampak memengaruhi kepada keburukan maslahat. Jadi kalau dikerjakan larangan ini akan berdampak buruk bagi kehidupan. Contoh, Anda bertanya tentang miras misalnya di sini. Ketika Anda bertanya miras, sudah ada yang bertanya tentang miras lebih dulu daripada Anda, 15 abad yang lalu. Turunlah jawaban pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 219, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ada 4 tahapan nanti, termasuk di An-Nisa, ini yang saya dahulukan Al-Baqarah. Perhatikan kalimatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, banyak orang bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir. Maisir itu judi. Khamar itu ma yakhmurul aqla, setiap yang bisa merusak akal.
Jadi kalau dikonsumsi itu bisa merusak kepada akal, berpengaruh buruk. Akal lambat berpikir, emosional terganggu, ya tidak sadar berbuat hal. Jadi kalau berbuat buruk memang karena nggak sadar. Bisa membunuh, bisa berzina, bisa berkosa, bisa macam-macam. Nah itu semua yang bisa mengganggu akal disebut dengan khamar namanya. Nah pada saat itu kebanyakan ramuan khamar itu dari minuman keras. Maaf, anggur yang diperas, difermentasikan. Kurma, ada gandum, turunlah jadi minuman. Sekarang semua itu dikemas juga dari bagian-bagian tertentu menjadi pil tertentu. Ada sabu, ada narkotik, ada ekstasi dan sebagainya. Itu dalam Quran diistilahkan dengan nama khamar. Jadi ketika Allah melarang khamar, apa tujuannya? Supaya mencegah kita tidak kehilangan akal sehat. Karena akal ini yang paling utama membimbing kita pada kebaikan. Kalau akal tidak berfungsi, maka turun derajat kita dari manusia menjadi hewan. Maaf teman-teman sekalian, kenapa ayam itu berani buang kotoran sembarangan? Karena nggak punya akal. Di sini ada kuda nggak? Ada kuda. Kenapa kuda bisa jalan-jalan di busan, tak malu nggak berpakaian? Karena nggak ada akal. Kenapa monyet betina misalnya, senang aja tampil tanpa busana? Karena nggak ada akal. Kenapa kambing bahkan saat Idul Adha sedang azan berkumandang Allahu Akbar, senang aja berhubungan? Karena nggak ada akal. Kalau akal sudah hilang, maka perbuatan buruk tidak ada kontrol untuk mengerjakannya. Karena itu setiap yang mengganggu akal oleh Al-Quran kemudian diminta untuk ditinggalkan dalam kehidupan. Itulah sebabnya dalam Islam kenapa Anda dilarang minum minuman keras. Itu salah satunya. Sebab kalau sudah minum, kontrol hilang. Tiba-tiba suara meracau, kata-kata jadi kotor, tindakan gak terkontrol, anarkis itu muncul. Ada yang kemudian bahkan nekat melakukan perbuatan buruk, yang mencuri, yang berzina, yang membunuh dan sebagainya. Karena sebab yang buruk ini kemudian miras diharamkan. Yang pertama kali minta kepada Nabi supaya Allah menurunkan larangan mirasan tika, ingat, bukan Bang Haji Oma. Yang pertama minta namanya sahabat Umar bin Khattab. Umar ini jenius orangnya, sebelum masuk Islam beliau itu biasa mabuk sehari 5 kali. Umar. Tapi Umar sendiri setelah masuk Islam yang minta pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa Allah tidak turunkan ayat yang melarang mirasan tika, melarang khamar? Maka ketika turun ada tahapan, di antara tahapannya kata Allah, banyak orang bertanya padamu tentang hukum khamar. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan Muhammad, memang di balik khamar itu ada yang merasakan manfaat cuma sedikit. Mungkin merasakan manfaat cuma sedikit, ada yang bisa untuk menghangatkan, cuma sedikit, tapi dampak buruknya lebih banyak. Jadi kalau Anda bisa mengemas teknologi untuk menghangatkan badan, tidak harus menggunakan itu, kenapa harus gunakan itu? Ada yang merasakan tenang dengan minum, hanya sedikit, dia tidak sadar dalam tenangnya bisa mengungkap rahasia yang tidak harus diungkap. Dia tidak sadar dalam perasaan tenangnya bisa meracau kata-kata yang kasar. Dan dia tidak sadar dalam tenangnya bisa berbuat kriminalitas yang lebih besar. Karena itu wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Potensi buruknya, dosanya lebih banyak dibandingkan dengan baiknya. Karena itulah turunlah kemudian sebagai pamungkas Quran surah kelima Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu dan seterusnya. Perhatikan ujung ayatnya. Rijsun min amali syaitani fajtanibu. Itu amalan buruk, provokasi dari setan, maka jauhi itu semua. Ini tidak ada bedanya teman-teman antara miras dengan daging babi, sama-sama haramnya. Jelas ya? Ya. Jadi kalau kita ingin hijrah berubah, jauhi itu. Jadi kalau ada yang lain kenapa harus miras? Kalau ada ayam kenapa mesti babi? Jelas ya? Itu ujian keimanan. Ujian keimanan. Baik. Ustadz, bagaimana kalau sedang dalam keadaan terdesak? Nah, terdesak hukumnya beda dengan biasa. Anda di Korea misalnya ada satu daerah terpencil, masuk tiba-tiba ayam nggak ada, kambing nggak ada, udah 2 hari nggak makan nih, yang ada cuma babi misalnya, maka boleh makan babi pada saat itu? Halo? Tidak besar begitu babi. Yang boleh makan daging babi, ya itu pun sembelih dulu, kemudian ambil sebagian dagingnya dimasak untuk menghilangkan lapar. Ingat, bukan untuk mengenyangkan, untuk menghilangkan lapar. Jadi bukan untuk dinikmati. Enak juga ya, bukan. Untuk menghilangkan lapar. Sambil Anda makan itu, cari makanan lain yang halal sifatnya. Demikian dengan minuman-minuman juga hukumnya serupa. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana metode penghitungan zakat yang benar?
Apakah dihitung berdasarkan haul setahun dengan nilai nisab atau dihitung berdasarkan penghasilan setiap bulan? Baik, untuk kondisi ini terbagi dua bagian. Ya, kondisi standar dihitung setahun berdasarkan nisab. Standar itu artinya begini, kalau kebutuhan Anda sifatnya masih banyak tanggungan-tanggungan. Misal, Anda penghasilan misalnya ambil nisab emas 85 gram. Sekarang kalikan misalnya 700.000 kalau di Indonesia, ya ketemu misalnya 42,5 juta. Baik, setiap Anda ada penghasilan mencapai 42,5 juta, terkumpul di situ, Anda cek dulu. Kebutuhannya terpenuhi nggak? Ini ada cicilan mobil, cicilan rumah, kebutuhan keluarga. Ternyata misalnya dalam sebulan itu kepake. Dan kurang dari batas itu, maka tidak harus dikeluarkan pada saat itu. Tunggu setahun. Setahun pun sampai kemudian jumlah 50 juta. Itu nggak langsung keluar. Kalau setahun itu tidak ada kebutuhan yang lain, bertahan ke tahun depan, baru tahun depan dikeluarkan. Tapi kalau Anda sudah settle hidupnya, sudah mapan keadaannya, tiap bulan 50, tiap bulan 50, ada yang 100, dan kebutuhan pun tidak terganggu dengan itu, maka saat diterimanya, disitulah dikeluarkan bagian zakatnya. Jelas sampai sini? Baik, ini sepakat di kalangan ulama tentang persoalan zakat profesi yang menilai berhak untuk dikeluarkan. Kalau yang menilai tidak ada zakat profesi, maka dia kemudian menganggap itu sebagai sedekah yang dikeluarkan dalam setiap dia menerima penghasilannya. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ustaz, saya ingin bertanya. Baik, saya ingin menjawab. Pembukaan sekolah terbuka UAH, usahakan hafal Quran, itu bagaimana cara pendaftarannya? Cara pendaftarannya, daftar, selesai. Caranya begini. Bagi teman-teman yang tentunya nggak bisa sampai ke sana, jadi kami membuka sekolah hafal Quran terbuka. Terbuka ini bisa diikuti oleh siapapun yang sekiranya ingin mendaftar. Sistemnya ada dua. Datang langsung ke lokasi, daftar. Yang kedua nanti akan dibuka online. Dibuka 3 semester. Ya, sampai 18 bulan. 3 semester ini akan diajarkan 2 cara. 1, metode untuk menghafal santai seperti tadi. Tiap bulan ketemu saya, bagi yang jauh nanti ada web fasilitasi. Kemudian yang kedua, metode percepatan, 30 hari karantina. Caranya Anda nanti ikuti, bagi Anda yang ada di sini, nanti silahkan dilihat di media sosial, Adi Hidayat Official. Insya Allah nanti akan diinfokan, begitu ada, Anda boleh daftar dengan online, di situ ikuti petunjuknya. Insya Allah sepulang saya dari sini, mungkin sepekan ke depan, akan dibuka pendaftaran untuk yang online. Kemarin baru ditutup pendaftaran untuk yang datang ke lokasi. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menghafal Quran, insya Allah. Habis. Baik. Baik. Waktunya saya diingatkan panitia sudah masuk kepada waktu akhir. Tinggal 10 menit yang saya janjikan. Jadi ini sisanya saya bawa. Saya ada satu sesi lagi di masjid apa? Di Masjid Al-Barakah. Di Masjid Al-Barakah besok ya. Besok saya di Masjid Al-Barakah. Bila ada yang sempat, ini nanti saya jawab di masjid itu waktu saya luas. Bila tak sempat saya jawab, Anda tidak sempat hadir, Anda bisa tersambung nanti line di Masjid Al-Barakah. Insya Allah sisa dari pertanyaan ini saya satukan, saya jawab besok hari insya Allah. Sekarang saya punya 10 menit. Saya berikan waktu untuk Anda bagaimana mempermudah hafalan kita. Saya ingin tunjukkan pada teman-teman, kita punya kemampuan dalam sekian menit kita bisa menghafal Quran dengan nomor, dengan hafalan, dan dengan posisinya insya Allah. Siap? Baik. Boleh didekatkan ke saya? Besok kita lebih santai, nanti besok kita perbanyak diskusi saja supaya lebih mudah nanti untuk mengeksplorasi pengetahuannya. Videonya ganti, ini nggak bisa busuk. Baik. Ini materi penting ya kalau Quran, ini saking pentingnya susah dihapus dong. Lihat sini. Sebelum saya tulis, saya ingin kita sepakat dulu dengan 3 hal. 1, kalau ingin hafal Quran, mesti kita komitmenkan dan hadirkan dalam jiwa kita keyakinan bahwa Quran itu mudah. Siap? Saya mau tanya, menghafal Quran sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Ingat ya, setiap nanti Anda memulai, kalau menemukan kesulitan apapun, langsung katakan, mudah. Mudah. Jelas? 2, menghafal Quran mesti ikhlas. Serahkan semua kepada Allah.
Terserah Allah mau kasih kita 30 juz, mau jadi hafidh atau 10 juz atau 20 juz. Kadang-kadang ada orang yang diinginkan oleh Allah banyak pahalanya, bukan banyak hafalan Qurannya. Karena menghafal Quran ketika dia menghafal, otomatis dia akan banyak mengulang. Sedangkan Quran itu setiap hurufnya 10 pahala. Ngitungnya jangan begini ya. 1, 2, 3 itu sedikit. Menghitungnya 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. Nanti saat akan wafat ditampakkan oleh Allah pahala-pahala itu. Kalau nggak percaya nanti silahkan wafat duluan, nanti tampak. Ya. Nanti akan diperlihatkan. Jadi setiap kita menghafal Quran pasti akan banyak mengulang. Mustahil ada penghafal Quran baca Quran cuma 1 huruf, mustahil. Nun, sudah dulu lumayan, tidak. Pasti dia akan mengulang. Setiap Anda mengulang akan terjadi begini. Ada orang menghafal 5 ayat cuma dalam 10 menit, ada orang menghafal 1 ayat mungkin 1 hari belum hafal. Kalau Anda mengalami situasi itu, perhatikan rumusnya. Maka praktekkan rumus Nabi di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Boleh jadi orang ini diinginkan oleh Allah mendapatkan pahala yang banyak untuk menutup dosa-dosanya sebelum dia hafal Quran sepenuhnya. Bulan kamu mungkin meninggalnya sebentar lagi. Dosa kamu banyak. Tutup dulu dengan pahala-pahala ini baru dijadikan hafidh saat dia sebelum pulang kepada Allah. 1, maaf, yakin mudah. Yang kedua, ikhlas. Ketiga, ini yang terakhir. Kalau Anda mau hafal Quran, mesti sungguh-sungguh serius dalam menghafalkannya. Yang ketiga apa? 1 apa? 2, 3. Baik, siap? Sekarang mau saya tunjukkan, Allah sudah memberikan pada kita anugerah yang sangat kuat dan semua orang, termasuk semua manusia itu pintar. Tidak ada manusia bodoh, ingat. Semua kita punya potensi. Dan ayatnya di Quran surah kedua ayat 31, di riset di Amerika. Di University of California. Ternyata otak manusia itu punya kekuatan memori paling minimal 100 juta gigabyte. 100 juta. Kita punya 1 giga saja, itu sudah bisa menampung kitab buku. Ini kurang nih, bisa memenuhi ruangan ini. Di otak kita ada 100 juta gigabyte. Kalau kita mau potensi itu kita keluarkan, apapun bisa kita dapatkan. Apalagi Al-Quran, yang dijamin kemudahannya. Mas, sekarang Anda lihat, saya hanya ingin tunjukkan kepada Anda kemana aja kita selama ini. Ternyata 5 menit kita bisa menghafalkan 5 ayat dengan nomor, dengan posisi, bahkan dengan keadaannya di mushaf. Siap? Alhamdulillah. Ini papan tulis spesial, papan tulis rasa minyak kayu putih. Baik, lihat sini. Saya ajarkan posisinya dulu ya. Siap? Bismillah. Kotak begini. Masya Allah. Tidak ada duanya nih wanginya. Hanya penghafal Quran yang punya papan tulis, wanginya minyak kayu putih. Ini saya tamakan kanan, papan tulis masuk angin. Yang ini kiri. Saya tutup begini. Ini apa? Ini apa? Nanti kalau Anda buka mushaf, bukakan begini tuh. Sebelah sini kanan, sini kiri. Kalau saya bukakan begini, ini kanan mushaf, ini apa? Kiri. Nanti di mushaf At-Taisir, mushaf yang kami susun dengan Rasm Utsmani tentunya, itu tanda ini kami berikan. Sebelah kanan, kiri. Jadi orang yang baca dan menghafal otomatis dia tahu ini kanan mushaf, ini kiri mushaf. Ya, nanti insya Allah kalau Anda, saya nasihatkan begini, kalau ada yang pulang ke Indonesia, mampir ke markas kami di Quantum Akhir Institute. Tolong dicatat staf saya. Nanti setiap ada yang pulang Bali, nanti saya titipkan hadiah kami dari sana. Mungkin ada yang perlu mushaf, bilang aja di mana untuk bagi-bagi di masjid, nanti kami berikan. Ada mungkin mushaf, ada buku, ada yang lain yang kira-kira bisa bermanfaat. Ya. Ini apa? Ini? Kalau saya tuliskan di sini, namanya kanan atas. Apa? Kanan atas. Ini? Kiri atas. Kalau yang ini, bawah. Kanan? Ini? Ini tengah. Apa? Ini? Saya tunjuk dulu sebentar. Hafalan belum dimulai. Ini apa? Ini? Kanan tengah. Ini? Kanan bawah. Ini? 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 Bagus. Ini?
Nah, ini luar mushaf ya. Nah, sekarang saya ambil contoh dulu. Saya contohkan kepada Anda karena waktu saya terbatas, hanya kurang dari 5 menit bahkan. Saya ambil satu bagian dulu. Saya ambil yang kiri dulu, halaman pertama di surah Al-Baqarah. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya hapus dulu ini. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Saya sudah biasa. Datang sendiri, orang. Sendiri, tulis sendiri, mampus sendiri. Oh itu tidak Mas. Ya. Gak apa-apa, ini gak usah ya ini. Ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, jazakallah khair. Ya. Ada hadis Nabi di hadis Muslim, man dalla ala khair falahu ajruhu misla ajri fa'ili min ghairi an yanqusa bi syai'. Siapa yang membantu memfasilitasi pada kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Jadi mudah-mudahan yang menulis dengan menghapus pahalanya sama. Ya. Kecuali kalau menghapus yang salah. Salah kiri, kiri. Dah, sini. Kanan sudah. Ini apa? Saya mulai dari kiri dulu ya. Saya cek dulu. Ini kiri apa? Ini. Baik. Oke, kita buka dengan Al-Baqarah halaman pertama. Ada 5 ayat di situ dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Sekarang perhatikan baik-baik. Nanti saya tunjukkan. Ini 1. Saya tulis Alif Lam Mim. 2 masih di atas. Saya turunkan sedikit ke bawah untuk memudahkan menghafal. Dzalika. Nanti di At-Taisir begini cara murojaahnya. Saya dengan murid-murid kalau sudah murojaah nggak pakai ayat muncul lagi, pakai nomor semua. Nomor kopiah berapa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu yukhadi'unallaha walladzina amanu yakhda'una ila anfusihim wa yash'urun. Masyaallah. Tinggal di mana? Fi qulubi maradun fazadahumullahu marada. Masyaallah. Anak berapa? Dzalikal kitabu la raiba fihi muttaqin. Istri berapa? Alif Lam Mim. Nanti satu waktu saya bawa ke sini anak-anak itu tuh, ya. Nanti Anda cek tuh bagaimana mereka menghafal, itu luar biasa. 3 sudah ke tengah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. 4 agak ke bawah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Walladzina. 5 ulaika bawah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika. Dah. Lihat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tunjukkan dulu sebentar. Setelah itu saya hitung. Kita mulai menghafal. Saya tunjukkan kepada Anda kurang 5 menit. Insya Allah kita sudah menguasai ini semua. Baik ya? Perhatikan teman-teman sekalian. Saya boleh pinjam penghapus supaya tidak menghapus saya yang salah. Ya, saya yang salah. Silakan duduk kembali. Oh, biar saya aja. Enggak, biar saya saja. Ya. Ikut menghafal ya. Saya aja. Bukan. Saya tahu mana yang harus dihapus. Lihat sini, takbir. Lihat sini, fokus baik-baik. Pertama, kalau kita ingin mulai menghafal, ingin dimudahkan, karena di mushaf itu selalu ada batas atas, batas bawah. Batas atas, batas bawah. Pahami dulu batas atasnya. Yang atasnya nomor 1, Alif Lam Mim. Apa? Oke, batas atas. Saya sebutkan. 1. 1. Oke, ini saya hapus dulu. Sudah tahu batas atasnya. Sekarang batas bawahnya. Batas bawahnya 5. Baik ya? Ulaika. 5 apa? 5 apa? 1 apa? 5 apa? Baik. Setelah kita tahu batas atas, batas bawah, kita bisa ukur, berarti selainnya pasti di tengah antara itu. Untuk memudahkan, cari yang paling mirip, lihat. Ini alladzina, ini walladzina. 3 alladzina, 4 tinggal tambah waw walladzina.
Tiga apa? Tiga? Tiga? Empat? Empat? Satu? Lima? Tinggal tambah kemudian sisanya. Dua, dzalika. Dua apa? Dua apa? Dua apa? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Acak ke bawah ke atas. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Acak. Tiga. Empat. Lima. Satu. Tiga. Baik, Al-Baqarah ayat kedua. Dalika, posisi kiri, atas. Al-Baqarah ayat 5. Posisi. Baik, sekarang saya bacakan, sebutkan angkanya plus posisinya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Walladzina. Surat apa? Ayat berapa? Posisi. Masya Allah. Kurang dari 5 menit. Di sini. Ini apa? Sudah lupa. Ini nggak ada apa-apa, kosong. Cuma karena kita terbiasa menghafal Quran, maka otomatis angka itu kemudian jadi biasa untuk Quran. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Antum nomor anak keberapa sih? Ulaika ala hudan min ulaika humul muflihun. Masya Allah. Nomor handphone berapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 0. 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. 1. Alif lam mim. 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. 0812. Udah biasa. Anu sudah nikah belum sih? Shadaqallahul azim. Paham ya? Gampang kan? Gampang, mudah. Anda bisa menghafal, bahkan kita belum menghitung. Dan kita sudah hafal. Maka itu yang kami ingin sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah mudah. Kalau kita berniat dengan baik, jadi kalau sudah hafal, Anda tinggal mengisi ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan. Ya, ini hanya contoh saja. Mudah-mudahan ke depan nanti insya Allah ada guru-guru yang baik. Itu Ustaz Syihab tuh hafal Quran tuh 30 juz dengan riwayatnya. Dengan riwayatnya ya. Beliau insya Allah sabar. Ini sabar sejak di Libya, sabar. Jadi kalau teman-teman nanti pas bertemu belajar, nanti silahkan ada yang ngambil sanad, silahkan. Ngambil Quran, silahkan. Ya, ngambil mushaf jangan. Saya kira kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan dengan berdoa ini acara kita mendapatkan keberkahan si Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara untuk berdoa. Kalau mau cepat pakai hamdalah. Kalau ingin menutup keburukan yang mungkin muncul di majlis ilmu dengan kifaratul majlis. Yang ketiga, karena Nabi membimbing doa, sahabat mengikuti kalau momentumnya khusus. Saya ingin padukan ketiganya. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan keberkahan lebih si Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا إننا نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Ya Allah, kami bermohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dimohonkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon kepadamu jika ada satu pendosa yang hadir di ruangan di tempat ini, hadir bersama kami saat ini, jangan biarkan ia pulang ya Allah kecuali Engkau telah menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang hatinya tengah gelisah,
maka jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala dainan illa qadaitah, jika ada di antara kami yang terlilit utang piutang dalam hidupnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya, limpahkan rezeki kepadanya untuk dapat melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang sedang dilanda kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya atau kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan segenap keikhlasannya, mudahkan, angkat dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang tengah Kau uji dengan penyakit, maka mohon ya Allah dengan segala rahmat-Mu, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma hadina ya Allah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aslih ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak. Ya Allah, kami mohon, kami ingin berubah jadi lebih baik. Maka bimbing kami ya Allah untuk menjalani sisa hidup kami lebih baik dalam pandangan-Mu untuk mendapatkan ridha-Mu. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, mohon lembutkan dan jaga hati kami, jauhkan hati kami dari kotoran-kotoran yang bisa merusak ya Allah tatanan perilaku kami. Allahumma hdi zumala'ana ya Allah min quriyin. Allahumma hdihim ya Allah ilal Islam wahdihim ila siratikal mustaqim qabla an tawaffahum ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kemuliaan pada kami dan berikan kami kekuatan untuk berhubungan baik dengan saudara-saudari kami di Korea ini ya Allah. Berikan keberkahan kepada kami ya Allah, berikan hidayah kepada teman-teman kami ya Allah, kawan-kawan kami, tetangga kami, dan pertemukan kami di akhirat sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ya Rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ihfadna wahfad umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, jaga kami, jauhkan dari perpecahan, dan mohon jaga para pemimpin kami agar bersikap adil dalam putusan-putusan mereka. Wahfad ya Allah ulama'ana waj'alhum mukhlasin fi da'watihim. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, jadikan mereka orang-orang ikhlas dalam berdakwah ya Rabbal alamin. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika kami masih ada kesempatan hidup untuk esok hari, maka mohon jadikan ya Allah esok dan selanjutnya sebagai hidup yang lebih baik dari kami dari sebelumnya. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami mengakui kami hamba yang berbuat banyak salah, tapi kami yakin Kau Maha Pemaaf dan Pengampun. Maka kami bertobat pada hari ini ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabbal alamin. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan kotor. Ampuni dosa kami ya Allah yang berdosa pada orang tua kami, pada teman-teman kami. Pernah kami berbuat curang, banyak berbuat maksiat, dan kami sadar kami akan wafat kembali kepada-Mu. Allahumma idza kana hadzal yaum min akhir hayatina waj'al ya Allah waj'al akhir hayatina husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon, jika hari ini adalah hari terakhir kami hidup, dimanapun kami berada, mohon jadikan sisa hidup kami dan akhir hidup kami sebagai husnul khatimah. Allahumma ij'al ya Allah akhir kalimatin fi lisanina qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, mohon jadikan di akhir sekarat hidup kami nanti ya Allah, sebelum kami wafat, lisan kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib kalimatina ya Allah, wajib kalimatana bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab kalimat kami dengan panggilan-Mu yang indah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabb-Mu. Aku ridha dengan amal-Mu, Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadilah hamba-Ku yang soleh, aku siapkan surga untuk-Mu. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lam na'ish ma'ahu fil hayat wa lam narahu fil manam. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah hidup bersama beliau. Kami juga belum pernah melihat beliau di alam mimpi ya Allah. Maka mohon ya Allah, la tudayyi ya Allah fursatana yaumal qiyamati bi liqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal firdausil a'la. Maka mohon ya Allah, jangan hilangkan kesempatan bagi kami di akhirat untuk bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus-Mu ya Rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbal alamin, irhamna ya Allah bi rahmatika. Ighfir lana dhunubana ya Allah bi ghufranika. Ya Allah, Engkau pemilik rahmat, maka rahmati kami ya Rabbal alamin. Engkau yang punya ampunan dan ghufran-Mu, maka ampuni kami ya Rabbal alamin. Allahumma ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan dan bimbing kami segala kebaikan di dunia ini mampu kami dapatkan, dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih. Kami mohon ya Allah, berikan keberkahan dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat yang bisa mendatangkan dosa dan tidak ada ridha dari-Mu ya Rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf untuk semuanya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili silaturahim di antara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد وآل محمد اللهم